Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B akan mempresentasikan materi tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amalia Sari, NIM 19503080711009. Dan perkenalkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Zura Aurelia, NIM 1950308011111036. Sebelum memulai presentasi kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademik Universitas Brawijaya, Bapak Rektor Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, beserta para jajarannya, dan Bapak Dekan VIA, Profesor Dr. Bambang Supriyono MS, Bapak Kepala Jurusan, Bapak Raden Rustam Hidayat, Dr. Andes MSI, dan dosen pengampu mata kuliah K3, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Berikut adalah daftar isi yang akan kami jelaskan pada presentasi kami kali ini, yaitu kecelakaan kerja di Indonesia, istilah sistem manajemen K3, teori domino Henrich, organisasi keselamatan kerja, faktor-faktor dalam sistem manajemen K3, prinsip penerapan sistem manajemen K3, manfaat menerapkan sistem manajemen K3, dan pengaruh sistem manajemen K3 terhadap pariwisata di bidang industri perhotelan. Selanjutnya, yang pertama, yaitu ada kecelakaan kerja di Indonesia. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja per tahunnya cenderung menurun jika kita lihat pada grafik ini, namun angka tersebut tergolong masih sangat tinggi. Untuk itu diperlukan sistem manajemen kerja yang baik untuk menekan angka kecelakaan kerja pada Indonesia ini. Selanjutnya. Selanjutnya ada istilah sistem manajemen K3. Istilah sistem manajemen K3 ini pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mendefinisikan SMK3 sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna tercipta tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Lalu dalam peristilahan asing, Mark dan James tahun 2007 menggunakan istilah Occupational Safety and Health dengan opininya bahwa K3 berkaitan dengan perlindungan serta pemfasilitas sumber daya manusia di tempat kerja. Jadi bisa kita artikan bahwa sistem manajemen K3 adalah hak yang harus didapatkan oleh pekerja di tempat kerja. Selanjutnya. Kemudian ada teori domino Henrich. Teori domino ini merupakan teori yang menggambarkan terjadinya kecelakaan kerja sebagai akibat dari jatuhnya domino penyebab kecelakaan. Prinsipnya, jika satu domino jatuh, maka selanjutnya akan menjatuhkan keempat domino yang lainnya. Untuk mencegah keseluruhan domino tersebut, maka salah satu domino harus dicabut. Biasanya cara yang paling efektif digunakan adalah menghilangkan bagian unsafe act or condition. Teori ini dianggap cukup jelas dan dianggap bisa diaplikasikan di lapangan. Selanjutnya. Kemudian ada organisasi keselamatan kerja. Yang pertama ada OSHA. OSHA merupakan kepanjangan dari Occupational Safety and Health, merupakan bagian dari Departemen Tenaga Kerja di Amerika Serikat. Yang kedua ada Asosiasi Lembaga Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia, yang disingkat APLK3, merupakan asosiasi yang beranggotakan lembaga-lembaga pelatihan yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian ada organisasi DK3N yang merupakan organisasi yang memiliki tugas dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang K3. Dan selanjutnya yang terakhir ada Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, disingkat P2K3, merupakan panitia yang dibentuk oleh perusahaan untuk membina K3 di suatu perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada faktor-faktor yang terdapat di dalam sistem manajemen K3. Yang pertama ada faktor pendukung. Faktor pendukung ini berasal dari budaya atau kebiasaan penerapan K3 di perusahaan. Menurut Health and Safety Commission tahun 1993, budaya K3 berasal dari nilai, sikap,
kompetensi, dan pola perilaku yang berkomitmen pada K3. Selanjutnya, yang kedua ada faktor penghambat. Yang pertama ada pemenuhan peraturan perundangan. Masih banyak beberapa perusahaan yang tidak konsisten dalam menerapkan sistem manajemen K3. Yang kedua ada komitmen kebijakan K3. Komitmen ini biasanya di suatu perusahaan kurang tegas dan disiplin untuk dalam sanksi yang bagi karyawan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, sumber daya manusia dan lingkungan. Kurang sadarnya para karyawan menimbulkan sikap acuh terhadap penerapan sistem manajemen K3. Yang keempat, ada keterbatasan anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan dibuat untuk biaya operasional kegiatan perusahaan sehari-hari. Semisal ada pelatihan manajemen K3 bagi karyawan, maka biaya pelatihan tersebut diambil dari anggaran biaya operasional perusahaan. Yang kelima dan yang terakhir ada dukungan pemerintah. Selain pemerintah membuat kebijakan tentang aturan K3, pemerintah seharusnya bersama perusahaan ikut mengawasi implementasi manajemen K3 di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada prinsip penerapan sistem manajemen K3 sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996. Yang pertama ada komitmen kebijakan K3. Komitmen ini terdiri dari panitia pembina K3 atau P2K3. Tugas P2K3 adalah menyusun dan menetapkan kebijakan organisasi serta anggaran implementasi K3. Kemudian mencari sumber daya kompeten yang bekerja di bidang K3. Yang kedua ada perencanaan K3. Perencanaan ini disusun berdasarkan identifikasi sumber bahaya, penilaian, maupun pengendalian resiko. Serta di dalam perencanaan K3 harus terdapat standar operasional, prosedur kegiatan perusahaan, dan sasaran serta tujuan manajemen K3. Yang ketiga ada penerapan K3. Di dalam penerapan K3 ini perlu adanya kerjasama baik antar top level manajemen maupun antar karyawan maupun antar top level manajemen dengan karyawan. Adapun hal yang perlu diterapkan dalam penerapan K3 yang pertama jaminan kemampuan, yang kedua ada tindakan kegiatan pendukung, yang ketiga ada identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Yang keempat ada pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3. Di dalam pemeriksaan ini perlu adanya inspeksi, yaitu perusahaan menetapkan pemeliharaan prosedur terkait pengawasan bagi manajemen K3. Yang kedua ada audit sistem manajemen K3. Audit ini bertujuan untuk menilai secara teliti adanya bahaya potensi di dalam lingkungan kerja dan mengawasi implementasi manajemen K3 serta mengambil keputusan terkait pengendalian dalam perusahaan. Yang kelima ada tinjauan ulang kinerja K3. Di dalam tinjauan ulang kinerja K3 ini dilakukan oleh panitia pembina K3 dalam waktu yang sudah ditentukan. Adapun yang perlu diperhatikan dalam tinjauan ulang kinerja K3, yang pertama adalah evaluasi implementasi K3, yang kedua ada sasaran, tujuan, dan kinerja K3, yang ketiga ada hasil temuan audit K3. Selanjutnya ada pengaruh sistem manajemen K3 terhadap pariwisata di bidang industri perhotelan. Dalam industri perhotelan, karyawan adalah komponen penting dalam kegiatan operasional sehari-hari hotel. Sistem manajemen K3 juga dapat diterapkan di perhotelan, terutama di dalam Departemen Food and Beverage. Alasannya karena di dalam departemen tersebut terdapat peran dari karyawan baik di dapur maupun di restoran, serta peran dari pengunjung. Maka dari itu, perlu diterapkannya sistem manajemen K3 di Departemen Food and Beverage adalah untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi karyawan bagian departemen tersebut atau pengunjung. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di sesi tanya-jawab. Ya, berikutnya adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Silakan yang ingin silakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Baik, saya izin bertanya ya kepada kelompok 2. Silakan.
Nama saya Nilam Radiagani dari kelompok 1. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat membuat komitmen dari suatu kebijakan ketiga, dan bagaimana pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kinerja ketiga. Terima kasih. Oke, terima kasih Nilam. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya. Daniel. Silakan di-unmute. Sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Erlangga Putra Mambudi. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau terjadi kesalahan dalam penerapan K3? Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Kami izin untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu ya, sebentar. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaannya Saudara Daniel. Jadi, bagaimana jika perusahaan tidak menerapkan K3 gitu ya? Yang pertama, dapat menyebabkan angka kecelakaan kerja meningkat karena tidak ada perencanaan dan kebijakan yang mengatur di dalamnya. Lalu kemudian, hal tersebut juga akan dapat berdampak kepada konsumen atau pelanggan perusahaan. Karena dengan itu, pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan akan menurun. Yang ketiga, ada hasil kerja tidak optimal. Kerugian lainnya yang akan dialami oleh perusahaan adalah hasil kerja karyawannya tidak optimal. Prosedur K3 bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja. Jika hal itu tidak dilakukan, maka angka kecelakaan kerja pada perusahaan tersebut cenderung meningkat. Lalu terdapat juga dasar hukum yang mengatur K3 tersebut. Nah, jika perusahaan tidak menerapkan sistem manajemen K3 dengan baik, maka perusahaan dapat dituntut secara melalui jalur hukum seperti itu. Apakah ada yang akan? Oke, baik. Sudah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Nilam. Bagaimana membangun komitmen kebijakan K3? Yang pertama, komitmen K3 dapat diwujudkan dalam penempatan organisasi K3 pada posisi strategis penentuan keputusan perusahaan. Yang kedua, harus terdapat penyediaan anggaran serta tenaga kerja yang berkualitas dalam bidang K3 perusahaan. Serta yang ketiga, harus menetapkan personil yang bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan serta kewajiban dalam penanganan K3. Yang selanjutnya, dalam bagaimana cara mengukur evaluasi kemajuan K3. Ada 5 cara ya yang dapat disingkat dengan SMART. Yang pertama S, specific. Yang kedua ada measurable atau terukur. Yang ketiga ada achievable, dapat dicapai. Yang keempat ada relevan atau relevan. Yang kelima ada time bound atau terikat waktu. Ya, apakah sudah jelas, Saudara Nilam? Ya, sudah jelas. Terima kasih, kelompok 2. Baik, terima kasih kepada semua audiens yang telah memperhatikan presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.